Akuntansi digunakan untuk mengetahui keadaan perusahaan. Karena akuntansi kan kita menghasilkan atau kita melakukan pelaporan keuangan. Terus ada beberapa jenis laporan keuangan yang teman-teman tahu, ada neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal dan sebagainya. Nah, dalam mata kuliah ini, dalam penganggaran ini, kita akan lebih membahas mengenai laporan laba rugi atau kita di sini sebut anggaran operasional dan neraca, yaitu anggaran keuangan. Anggaran operasional berupa daftar pendapatan, revenue, beban, expenses, rugi dan laba suatu perusahaan yang diperoleh selama periode tertentu. Kalau anggaran keuangan berupa daftar tentang aktiva, utang, dan modal suatu organisasi pada saat tertentu. Seperti kemarin saya jelaskan, antara ngefoto sama ngevideo kondisi keuangan dari perusahaan. Ini yang disebut kalau kita membuat laporan laba rugi dan neraca. Nah, kalau di penganggaran kita menyebutnya anggaran operasional untuk melakukan penganggaran di sekitar laba rugi. Kalau anggaran keuangan kita melakukan penganggaran seputar neraca. Terus pendapatan atau revenue adalah jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang dan jasa yang dijual. Kalau beban atau expenses adalah harga pokok atau cost yang bermanfaat dan telah habis dipakai untuk memperoleh laba. Harga pokok atau cost, nilai sesuatu yang dikorbankan dalam satuan uang untuk memperoleh harta. Biaya dalam arti sempit adalah harga pokok. Kalau dalam arti luas adalah beban dan harga pokok. Itu. Biaya atau beban dikelompokkan menjadi biaya pabrik, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di gambar 1.6. Di sini ada pengklasifikasian mengenai biaya. Biar lebih mudah memahaminya, kita lihat dari bawah dulu. Jumlah biaya. Jadi apa sih biaya itu? Biaya, jumlah biaya terdiri atas biaya pabrik, biaya usaha, dan biaya bukan usaha. Itu dulu. Biaya pabrik terdiri atas biaya bahan baku dan biaya konversi. Sedangkan biaya usaha adalah biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Nah, ternyata biaya konversi itu dibagi lagi menjadi biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Sedangkan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja adalah bagian dari biaya utama. Gitu. Ini cara memahami mengenai jumlah biaya atau biaya fungsional. Seperti ini. Kenapa kita harus paham tentang biaya fungsional ini? Karena nanti saat kita melakukan penganggaran, kita harus tahu mana yang termasuk bahan baku, mana yang termasuk biaya tenaga kerja, mana yang termasuk biaya overhead. Teman-teman kan sebelumnya di pengantar akuntansi mungkin ya sudah pernah belajar mengenai pencatatan atau penjurnalan saat kita mulai dari memproduksi sampai dengan menjual. Masih ingat? Saat kita memproduksi nanti kan ada jurnal dari bahan baku, dari tenaga kerja, dari overhead, kemudian ke akun work in process itu barang dalam proses, terus masuk HPP, terus masuk penjualan. Nah, sudah kan? Nah, nanti kita
mereview lagi atau kita membahas lagi mengenai itu. Nanti masih agak mungkin modul 2 atau modul 3 kita akan bahas itu lagi. Nah, maka dari itu pengklasifikasian biaya ini sangat penting untuk dimengerti. Gitu. Nah, sekarang biaya usaha itu yang mana? Biaya usaha itu yang ini. Biaya pabrik ini biaya usaha. Maaf, yang ini. Sorry. Biaya usaha itu biaya penjualan dan administrasi. Iya Mbak Eka. Dapat disebut beban usaha. Biaya bukan usaha dapat disebut beban bukan usaha. Biaya penjualan dapat disebut beban penjualan, dan beban administrasi dan umum biaya administrasi dan umum dapat disebut beban administrasi dan umum. Tetapi biaya utama dan biaya konversi tidak dapat disebut beban utama dan beban konversi. Begitu pula biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan biaya pabrik. Mengapa kok gak boleh teman-teman? Kalau yang atas kan biaya bisa disebut menjadi sebagai beban. Tapi kalau yang merah, yang saya beri merah ini, biaya tidak sama dengan atau tidak boleh disebut dengan beban. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Bagaimana? Mbak Dewi ya? Ada yang mau disampaikan, Mbak? Biaya tidak mendapatkan hasil langsung. Hasil ini apa, Mbak? Hasil ini maksudnya apa? Kalau teman-teman yang lain ada pendapat lain? Sudah hampir mendekati Mbak Dewi. Ada di modul. Kalau teman-teman mau tahu jawabannya, kan kemarin sudah merangkum juga. Silakan. Ini nanti sampai ke belakang-belakang sangat penting bedanya biaya sama beban. Tapi kadang-kadang kita nulisnya tidak karu-karuan. Biaya dianggap beban dianggap biaya, padahal yang seharusnya tidak menjadi beban seharusnya bukan beban ditulis beban. Kadang-kadang kita menulisnya seperti itu, Mas Ian. Mbak Yeni, ada pendapat lain? Sepertinya masih ada yang mengetik.
untuk menyampaikan pendapatnya, jadi saya tunggu dulu.